A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah, ya Fatah ya Razzaq ya Aziz ya Ghaffar ya Dzal Jalali wal Ikram. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan talabul ilmi yang senantiasa kita laksanakan menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa menggapai ridho, rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir kita membahas tentang masalah yaitu sujud sahwi. Semuanya ada 6 pasal, baru 2 kemarin ya. 2 pasal yang sudah dikaji. Sekarang menuju kepada pasal yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Nusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamatihi wa nabi asrarihi. Wa amal aqwal wal af'al allati yasjudu laha, yaitu pasal ketiga tentang bacaan atau pekerjaan salat yang harus kita melaksanakan sujud sahwi. Fa innal qailina yasjudu sahwi likulli naqsani aw ziyadatin wa qa'at fi shalah ala tariqi sahwi ittafaqu ala nasbil syakun. Yaitu sungguhnya para alim ulama itu melaksanakan sujud sahwi itu ya karena sebab ini sudah diterangkan, karena ada kurang dari gerakan sholat, bacaan atau menambahkan, karena arah-arah lupa, bukan sengaja ditambah. Kemudian dari bagian-bagian sholat itu ala tariqi sahwi, itu perjalanannya karena lupa, ada pengurangan atau penambahan dalam gerakan atau bacaan sholat. Ittafaqu ala anna sujud yakunu an sunnati shalah dunal faraid wa dunal raghaib. Kemudian sepakat para alim ulama itu sungguhnya sujud sahwi itu bukti diantaranya dari bacaan-bacaan yaitu sunat dari sholat yang sunat nanti ada itu. Kemudian bukan dari semua keparduan, kalau fardu nanti harus apa? Ini termasuk pertanyaan kemarin. Pasalnya sekarang wa dunal raghaib, dan bukan karena harus yang dianjurkan. Faraghibu la syai'a indum fiha. Kemudian yang dimaksud yang dianjurkan itu tidak ada perkara pun, sepakat para alim ulama tentang yang dianjurkan kemudian kita melaksanakan sujud sahwi. Ani dasa'an habis shalah malam yakun aksaru min raqibatin wahidatin. Yang dimaksud saya kata Ibnu Nusdi, sungguhnya yang ditinggalkan dalam masalah salat itu selama tidak lebih, atau misalnya yang dianjurkan cuma satu, seperti contoh mislu ma ya Malik annahu la yazibu sujudu min nisyanin takbiratu wahidatin wa yajibu min aksari min wahidatin. Seperti contohnya pandangan dari Imam Malik itu seperti kita lupa misalnya cuma satu kali tidak mengucapkan takbir kalau dalam bacaan. Satu kali itu tidak usah sujud sahwi. Misalnya ketika mau ruku lupa tidak membaca takbir. Kalau seandainya lupa min aksarin wahidatin, lebih dari satu, misalnya setiap mau ruku atau bangkit dari ruku lupa terus tidak mengucapkan takbir, maka laksanakanlah sujud sahwi. Itu jadi kebanyakan sujud itu dari perkara-perkara sunat yang ada dalam sholat. Wa amal faraidu fala yajzi anha illa ityan biha wa jabaroha idza kana sahwi anha mimma la yujibu i'adatu shalah biasariha alamat taqaddama fima yujibul iadah wa ma yujibul qada. Kalau masalah yang fardu, ini ya kemarin ingat seperti kurang rakaat dan yang lainnya, maka tidak sah cukup dengan sujud sahwi, kecuali dengan melaksanakan kembali, melengkapinya dengan menyusul
rakaat atau mengqadha, ada iadah qadha. Jadi lebih spesifiknya gini, kalau yang langsung refleks kurang 1 rakaat disebut iadah, dan iadah itu pun bisa dilaksanakan berjamaah. Lupa kurang 1 rakaat misalnya si imam, terus melengkapi yang 1 rakaat, iadah namanya. Kalau misalnya sudah beres mau pergi kemudian baru ingat, itu disebutnya qadha. Dan qadha itu biasanya dilaksanakannya sendiri-sendiri biasanya. Karena kenapa sendiri-sendiri? Biasanya si makmum itu udah pada bubar gitu, atau si makmum yang ingat gitu ya, misalnya ingat si makmumnya ya dilaksanakan sendiri, mau ajak imam mangga gitu. Dan iya ada itu biasanya kebanyakan langsung refleks lupa langsung dilengkapi yang sisa rakaat yang kekurangan ada itu. Kemudian ada juga yang disebut ada itu biasanya terjadinya kecuali si makmum itu bisa diajak lagi berjamaah. Kalau zaman sekarang itu biasanya susah, tergantung daerah sih. Biasanya kalau susah ya nggak apa-apa laksanakan sendiri. Kecuali kalau si makmum mau diajak lagi berjamaah yang kurang itu bagus, laksanakanlah berjamaah. Ani ala man taraka ba'du arkanis salat. Jadi maksud saja itu meninggalkan dari sebagian rukun-rukun salat. Wa ma sujud sawi li ziyadati fa inna yaku inda ziyadah fil faraidi wa sunnati jami'an. Ya, sujud sawi itu karena ada penambahan yang sudah tentu ada terjadinya ketika ada penambahan dari faraid, maksud penambahan di sini karena lupa lebih rakaat, wa sunnati jami'an dan sunat-sunat seluruhnya. Pada jumlah la khilaf bainahum fiha. Kemudian masalah jumlah ini sudah tidak ada lagi perbedaan tentang penang, terutama dalam masalah yang rukun yang rukun atau yang fardu. Wa inna ma yakhtalifuna min qibalil ikhtilafin fi ma huwa minha fardun aw laisa bi fardin. Yang biasanya menjadi perbedaan pendapat para ulama sampai sekarang itu yaitu tentang apa saja yang fardu atau bukan yang fardu. Kemudian huwa minas sunnatun aw laisa bi sunnatin, apakah yang sunat atau bukan yang sunat. Wa fi ma huwa minas sunnatin aw ribatun, atau yang sunat atau yang dianjurkan yang harus melaksanakan sujud sawi itu. Misal dalika ana inda Malik laisa yasjudu bi tarkil qunut li anu inda mustahabun. Seperti pandangan Imam Malik itu masalah kunut itu sunat. Kalau beliau berpandang kalau misalnya meninggalkan kunut itu yaitu tidak usah sujud sawi, namun bahasanya mustahabun. Mau misalnya sujud sawi maka dianjurkan saja. Itu bahasanya mustahabun dari pandangan Imam Malik kalau misalnya tidak melaksanakan kunut. Wa yasjudu lahu inda Syafi'i li'annahu indahu sunnatun. Kalau dari pandangan Imam Syafi'i itu meninggalkan kunut yaitu karena hukumnya sunat. Maka kalau beliau maka ketika lupa laksanakanlah yaitu sujud sahwi, meninggalkan kunut itu kan hukum sunat. Wa inda Malik wa sabi sujud sabil ziyadah yasiru fi shalah wa in kana min ghairi jinsi shalah. Itu pandangan Imam Malik dan para murid-muridnya itu sujud sahwi itu yaitu karena ada penambahan yang sedikit dalam masalah sholat, walaupun bukti itu masalah sholat itu bukan dari bagian sholat seperti kunut lah. Ada yang suka, ada yang tidak. Wa yang bagi ang ta'lam anna sunnata wa ragibata hiya indau min babin nadmu. Maka perlu kalian diketahui bahwa sesungguhnya sunat dan yang dianjurkan dalam masalah sholat itu kebanyakan para ulama itu termasuk bab nadmu yaitu bab yang disunatkan saja. Wa inna ma takhlifati indahum bil aqwali wal aksar. Jadi menjadi perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik itu cuma antara melebihi dan masalah sedikit atau lebih. Ani fitakidil amri biha, yang dimaksud yaitu tentang penguatan perintah masalah sholat. Wadhalika rajun ila qorin ahwali tilkal ibadah, seperti kembalinya tergantung kepada kondisi ibadahnya. Ya, seperti tadi diceritakan mau masalah kunut atau masalah rakaat. Biasanya ada itu bisa laksanakan salat berjamaah, si imam lupa 1 rakaat tidak terlaksanakan, pas salam baru ingat, biasanya bisa langsung. Yang tidak paham misalnya si makmumnya ada yang pergi, ada yang tidak paham misalnya, tidak melaksanakan biasanya. Bagaimana itu kembali kepada nafsi ya, kembali kepada si makmumnya. Kalau si makmum sudah bertanggung jawab, dia melaksanakan, tapi suka ada si makmum yang berdagong pergi misalnya. Padahal itu kalau yang sudah tahu, yang sudah
sedang ngaji, oh berarti si imam itu ada rakaat yang tertinggal gitu. Suka ada itu teh pergi aja karena tidak paham. Dan wa dzalika yusriful ahtalihim. Fi hadzal jinsi kasirun hatta inna ba'dhum yara anna fi ba'di sunnat ma idza tarakta amdan in kana filan. Kemudian yaitu menjadi perbedaan para ulama dan sampai sekarang pun yaitu tentang sebagian dari masalah sunat salat, yaitu apakah ditinggalkan secara sengaja atau bukti secara pekerjaan. Wa in farat amdan in kana tarkan ahna hukmal wajib. Seandainya pekerjaan yang sengaja ditinggalkan itu hukumnya maka hukum wajib. Akni fi ta'liqil ismi biha, yang dimaksud yaitu kalau ditinggalkan dengan sengaja berarti dia sudah ingat tidak mau menambahkan, maka hukumnya isma itu berdosa. Wa hadza mawjudun katsiran li ashabihi, dan itu pun terjadi buktinya itu kebanyakan dari terutama dari para sahabat Imam Malik dan ulama yang lain pun sama. Wa kadzalika naziduhum qad tafaqu ma khalla ahli zahir. Kemudian masa tersebut pun yaitu akan mendapati terutama disepakati para ulama kecuali ulama ahlu dhahir ala anna tarika sunnah wal mutaqitu bil jumati asimu, sungguhnya kalau meninggalkan yang sunnah itu yang sering kita laksanakan itu maka berdosa salah sunat pun. Misalau taraka insanul witri aw raka'atai al fajr daiman, ya seperti kita meninggalkan salat witir, ulama itu sampai menekan salat sunat juga itu, dan 2 rakaat yaitu sebelum sholat subuh atau sholat sunat fajar. Kalau sengaja terus ya, kalau itu cuma ya karena sudah kebiasaan dan gak pun bertekad, memang sholat sunat itu udah definisinya dilaksanakan mendapatkan pahala, yaitu ditinggalkan pun tidak apa-apa kalau sholat sunat. Tapi karena ulama itu sudah terbiasa sehingga kebiasaan itu menjadi sholat sunat itu menjadi suatu kewajiban untuk melengkapinya. Nah, karena mufassirun asimun, maka beliau menyatakan kalau kita sering terus tidak melaksanakan sholat witir dan sholat sunat fajar, maka dia termasuk orang yang fasik dan berdosa. Ya saking ulama itu saking udah kebiasaan dan sudah enak merasa melaksanakan sholat sunat yang lain baik rawatib atau sholat witir atau sholat dua dan yang lainnya, sehingga menempel dalam dirinya itu ada sebuah kewajiban. Wa amma wahlu dhair fasunatu indahum min sunnati bi'ainiha. Kemudian menurut ulama dari yang disunahkan para ulama ahlu dhair itu dan ketentuan yang sunat di qaisatu wassalam, yaitu berdasarkan sabda Rasulullah SAW lil arabi alladhi salu min furudil Islam, kepada orang Arab yang bertanya kepada baginda Rasul tentang kefarduan Islam. Aflaha in sadaqah, beruntunglah seandainya jika kalian jujur. Dakhalal jannah in sadaqah, dan kalian akan masuk surga seandainya kalian dalam keadaan hidup jujur atau dalam keadaan hidup benar. Wadzalika ba'du anna qala lahu, dan maka sesudahnya itu bertanya kepada orang Arab, wallahi la azidu ala hadza wa la qisu minhu, demi Allah tidak akan melebihi dan tidak akan mengurangi, terutama tentang masalah salat, yakni la faraid, yang dimaksudnya tentang kefarduan salat. Wa qad taqaddama hadzal hadis, maka sudah diceritakan terdahulu masalah ini hadis. Jadi begitu, kalau seandainya kita ingat maka teruslah lengkapi, atau misalnya terus ini yaitu mau dikodo atau ya dah terserah ya, intinya melengkapi masalah kekurangan dalam rakaat salat. Kalau sama sekali tidak ingat, bisa sudah diingat, sudah ada terjadi gini, sudah diingatkan oleh makmum subhanallah, tapi si imam tidak mau bertanya apakah lupa atau apa, wallahu alam, ya tidak mau bertanya ketika sholat saja diingatkan. Karena suka ada adat kondisi ini, kan adatnya zikir itu tidak jahar, suka ada sebagian itu jahar. Pernah diingatkan si imamnya tidak bertanya, kemudian si makmumnya kalau sudah beres sudah beres sholat zikir keras dan bubar, tidak diingatkan kembali misalnya, jadi kamu kekurangan rakaat, tidak, maka bagaimana kondisi begitu? Kalau tidak benar diingatkan, maka insya Allah gitu. Tapi dia melaksanakan sholat ini, sholat sholat sujud sahwi, tapi tetap harusnya bertanya gitu. Kalau misalnya ada yang kurang, suka ada watafaqu min hadil bab, tapi tetap yang kurang sempurna. Kalau
cuma dengan sujud sahwi harus dengan iadah atau qadha. Wa tafaqu min hadzal bab anna sujud sahwi li tarkil jalasatil wusta, maka sepakat para ulama dalam ini bab bahwa sesungguhnya sujud sahwi itu karena meninggalkan, yaitu diantaranya apa, yaitu duduk tengah-tengah itu disebut tahiyatul ahwal, yaitu tasyahudul ula. Wahtarabu fiha liya fardun aw sunnatun, kemudian jadi perbedaan pendapat para ulama dan sampai sekarang pun apakah meninggalkan itu tahiyat awal itu termasuk fardu atau sunat. Wa qadal ikhtafu hal yajiul iman idza sabiha bihi ilaiha wa laysa yarji'u. Kemudian ulama pun berbeda pendapat ketika apakah harus kembali duduk, misalnya tidak tahiyat awal itu ya, apakah si imam itu harus kembali duduk atau misalnya dengan berdiri langsung. In raja apa mata yarjiu, kemudian kalau kembali duduk kapan kembali duduknya? Qala al-jumhur, jumhur ulama itu yarjiu ma la yastawi qa'iman, maka duduklah si imam lupa tidak tasyahud ula. Nah, itu bisa duduk ketika sebelum berdiri tegak, maksudnya ketika mau berdiri dari sujud baru segini jaraknya kalau jumhur ulama itu. Kalau sudah segini tidak, jamurnya sampai segini. Jumhur ulama itu juga malah duduk. Yarji'u ma la ya'taqidu raka'at salisah. Kemudian waqala qaumun, sebagian kaum itu ada yang mengatakan harus kembali duduk selama apa? Belum duduk kembali di rakaat yang ketiga. Jadi walaupun sudah berdiri terus misalnya ingat, tapi selama belum duduk rakaat ketiga bisa kembali apa? Duduk sebagian kaum. Kalau kaum layar jiu infarokol ardok, ya sabar. Sebagian kaum itu tidak usah duduk, tidak usah kembali kalau seandainya dengan jarak satu jengkal itu gini. Tidak kayak tadi satu jengkal masih gini berarti. Jika baru mau dengkakit, nah kalau sudah lebih kayak tadi berarti tidak usah duduk. Sebagian kaum. Wa idza raja'a indal ladina la yaruna ruju'ahu. Nah, kemudian ada juga tatkala duduk namun sebagian para alim ulama itu tidak boleh apa kembali atau memandang yaitu atas kembalinya yang tadi jarak yang tadi. Wal jumhu ala anna salatu jaizatun, maka jumhur ulama itu sungguhnya salatnya itu masa-masa. Wa qala qaumun tabtulu salatu, namun sebagian kaum itu kalau misalnya benar-benar lupa terus melaksanakan berdiri misalnya tidak kembali duduk, maka tabtul salatu, batal salatnya. Bagian kau itu untuk masalah itu tidak masalah tahiyat awal. Sedikit lagi ya, kamu satu pasal lagi. Al-Fasirawi bahasa yang keempat, wa sifatu sujud sawi, sifatnya tentang cara sujud sawi. Bainang ikhtalafu, para ulama itu beda pendapat tentang masa caranya sujud sawi. Para amali ana hukma sujudatay sawi idza kanat ba'da salam. Ayushadu biha wa yusalimu miha. Pendapat dari Imam Malik hukumnya sujud sawi itu tetap sama, 2 kali sujud bukti ba'da salam itu ayushadu biha wa yusalimu miha. Dia ada melaksanakan apa tasyahud, maksudnya bacaan tahiyat dan melaksanakan salam karena ba'da sudah beres pada salat atau sudah sholat wajib melaksanakan 2 kali sujud. Ada kayak kemarin wajib pertanyaan, ada itu mah doanya ketika apa duduknya. Itu tapi dilaksanakannya ba'da salam. Wabi qala Abu Hanifah, dan itu pun diambil oleh Imam Abu Hanifah. Li'ana sujuda qulu indau ba'da salam, biasanya sujud itu harus dilaksanakan itu sesudah salam. Wa idza kana qabla salam ayushadu la faqat. Seandainya bukti sebelum salam sebelum salat dilaksanakannya cukup dengan apa? Yaitu tasyahud saja, tidak ada salamnya karena salamnya pasti sama dengan salam terakhir. Wa ana salama minas sholati huwa salamu minha, semuanya salam dari salat itu salam yang terakhir itu. Enggak usah jadi 2 kali salam. Jadi misalnya karena pengen tadi salam dengan tasyahud lagi, jadi salamnya misalnya ke kanan kiri, sekali lagi ke kanan ke kiri, jadi 2 kali kan, jadi tidak usah. Kemudian wa bi qala Asy-Syafi'i inna kana sujuda qulu inda qabla salam, karena pandangan dari Imam Syafi'i itu tidak pasti sujud sawi itu sebelum salam, yaitu salat terakhir. Maka beliau itu wa qadwiya an la yushadu lilati qabla salam. Beliau mengatakan itu tidak usah tasyahud, tidak usah
salam. Maka beliau itu ya termasuk kemarin saya katakan kalau dari jalur syar'i itu tidak ada bacaan ketika duduk. Jadi 2 kali sujud langsung itu caranya. Wabi qala jama'atun qala Abu Umar. Jadi ini pun kebanyakan dari jamaah dan dikatakan oleh Imam Abu Umar, amma salam inalati bi ba'da salam pasabat ani Nabi SAW. Sungguhnya kalau masalah salam itu udah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Wa amma tasyahhudu fal afadhu min wajhi sabit. Kemudian kalau masalah yang ada bacaan duduk, yang kemarin pertanyaan ada nggak duduknya bacaannya itu, saya tidak mengetahui dasarnya kalau masalah bacaan ketika duduknya. Kalau untuk masalah masalah sujudnya itu udah ada itu contohnya untuk masalah sujud 2 kali yaitu wasabu hadal ikhtilaf wa ikhtilaf fi tasimaru ma urida min dalika fi hadis Ibnu Abbas. Artinya yaitu menjadi perbedaan pendapat terutama yang sudah disahihkan dan diambil masalah itu dari hadisnya Ibnu Mas'ud ani min annahu alaihi sungguhnya Rasulullah cenah tasyahud summa salima. Pernah Rasul pun kalau dari jalur Ibnu Mas'ud itu pernah tasyahud, pernah juga langsung melaksanakan salam, yaitu wa tasbih sajadat sawi bisa jatin akhirataini minas shalah paman syabiha malam itu bola tasyahud. Maksudnya itu yang dilaksanakan ada tasyahud dan adanya salam itu kalau dilaksanakannya yaitu batas sesudah ba'da salam gitu, kalau dilaksanakannya. Kemudian ikhtilafu ulama fi dalam masalah ala siyati aqwalin. Masalah ini yang menjadi perbedaan ada 6 kaul. Faqala taifatun la tasyhadu fi wa la taslim. Sebagian kaum ada 6 yaitu tidak usah tasawuf dan tidak usah salam. Wa bi qala Anas bin Malik wal Hasan wa Atha. Di antaranya Anas bin Malik, Hasan atau itu tidak ada tasyahud dan tidak ada salam, otomatis dilaksanakan yaitu sebelum salam salat terakhir. Waqala qaumun, kalau bagian kaum itu maqabil hadawa anafiyat tasyahud wa tasliman. Tak kalau sebagian kaum itu sebaliknya yang tadi. Itu mah ada tasyahudnya, ada salamnya. Waqala qaumun fi tasyahud faqad dunastati. Ada juga sebagian kaum itu tidak ada tasyahud, kemudian apa? Tidak ada salam. Ada tasyahud, tidak ada salam itu mah. Jadi tasyahudnya saja. Wa bi qala al-Hakam wa Hamad wa Nakhai, di antaranya Imam Hakam wa Hamad Imam Nakhai. Wa qala qaumun wa qabil hada wa fiha tasliman wa laisa fiha tasyahud. Dan sebagian itu sebalik yang tadi mah tidak ada tasyahud, tidak ada salam. Kalau yang kaum keempat ada tasyahud, tidak ada salam. Wa huwa qaulu Ibnu Sirin, itu yang diambil oleh Ibnu Sirin. Wa qala khamis insya tasyahud wa salim. Kaum yang kelima, jika kalian berkehendak mau tasyahud masalah enggak, wa insya la yaqalu. Kalau kalian tidak mau ya tidak usah. Warbiya dalika an Atha, di antaranya itu pendapat dari Imam Atha. Wasadisu qaula Ahmad bin Hanbal, yang terakhir dari pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, innahu ila sajada ba'da salam tasyahud. Sungguhnya Rasulullah itu melaksanakan sujud sahwinya kalau sesudah salam ada tasyahud. Wa sajada qabla salam la tasyahud, tidak ada tasyahud. Wa waladhi haqaina nahnu an Malik. Maka saya pun yang sudah tadi dikayatkan diceritakan terutama dari jalur Imam Malik. Maka kata Abu Bakar, qad sabata anna sallallahu kabbaru biha arba'at takbiratin wa anna salima wa qad tasyahadu biha nador. Rasulullah melaksanakan takbirnya yaitu 4 rakaat, bacaan takbir yaitu karena ada apa? 2 sujud, mau sujud, bangkit sujud, mau sujud, bangkit, jadi 4 takbir. Kemudian Rasul pun melaksanakan salam. Enggak? Ada pertanyaan? Ada, Mas? Ya. Dalam menjalankan sholat, ya, ada sedikit antara imam dan makmum. Ketika kita waktu berjamaah kita menjalankan sholat jamak ya. Tapi tiba-tiba ada yang masuk ketidaktahuan bahwa proses sholat wajib aja itu yang pertama itu jamak ya. Jadi ada yang lagi jamak, ada yang ikut aja. Nah, itu kan ada sedikit perbedaan niat. Ya, niatannya beda ya. Antara imam itu kan. Yang ikutnya itu misalnya orang mukim, ya, gimana itu? Orang daerah. Apa kesahannya itu artinya karena tidak tahu ikut aja bergabung. Jadi ada orang yang sholat berjamaah lagi melaksanakan sholat jamaah, karena kemudian ada orang yang barunya mukim.
atau sama orang perjalanan? Kita orang perjalanan, tahu-tahu orang Yang orang datang nggak tahu kan itu ya. ikut aja gitu kan. Nah, ikut. Bagaimana? Kalau orang perjalanan itu udah masuk ya sesama ya. Kalau misalnya lagi di perjalanan itu kan udah apa? Pasti otomatis dia pun sama jamaah. Kalau orang yang lagi di rest area itu biasanya mah. Tapi kalau kondisi di misalnya kita lagi datang ke sini jadi tamu, pasti orang yang datang itu antara orang yang lagi perjalanan atau orang kampung, orang sini, orang mukim. Kalau misalnya kondisi orang mukim yang tidak tahu, kalau orang mukim itu pasti melaksanakannya kalau 4 rakaat kan, tidak dijamak. Itu tidak apa-apa karena tidak tahu dia lagi melaksanakan sholat jamaah misalnya. Ada yang mukim, ya tidak apa-apa, niatnya kita niat sholat biasa aja. Untuk masalah niatnya mah ya tidak apa-apa gitu. Kalau misalnya menjadi 2 rakaat ya nggak apa-apa, kita tinggal yang sisanya itu berdiri kembali gitu. Yang sisanya kalau dia itu dijamak di jamak qasar misalnya ya. Kalau misalnya jamak saja pasti sama. Kalau 4 rakaat 4 rakaat. Kalau jamak saja apakah jamak takdim atau jamak takhir pasti sama rakaatnya, jumlah rakaat. Namun masalah niatnya itu tidak apa-apa ya. Niat itu aja biasa kita melaksanakan sholat gitu, dia tidak apa-apa. Kalau misalnya kurang tidak, atau misalkan kalau dia sholat di jamaah qasar pasti 2 rakaat, kita tinggal tambah yang sisanya yang 2 rakaat itu. Jadi setelah salam ada yang sujud sawi lagi. Apa Ya. itu setelah sujud sawi itu pakai salam lagi kan? Pakai, ada yang bilang itu yaitu dari jalur apa Abu Hanifah, Imam Malik itu pakai salam, dan ada juga yang pakai tasyahud, yang doa itu sudah duduknya pakai salam lagi. Kalau sesudah ba'da sholat ya pakai salam. Kalau seandainya koneksinya sebelum salam pasti tidak usah pakai salam. Namun yang menjadi perbedaannya antara pakai baca duduknya enggak. Kalau untuk tambah lagi salam enggak akan, maksudnya jadi 4 kali ya, jadi gini. Nggak pasti 1 kali salam dengan sama dengan salam terakhir sholat kalau kondisinya sebelum salam. Kalau yang bagusnya kalau yang sesudah salam itu pasti pakai salam ya. Kalau dari jauh saya pasti saya mah dilaksanakan sujud sawinya itu sebelum salam ya, sebelum salam sholat terakhir. Kalau dari jalur saya gitu ya, sebelum salam terakhir maka pasti tidak ada salam dan tidak ada tasyahud. Dia langsung sawi, bangkit, sujud, kembali, bangkit, salam, terakhir sholat gitu. Tadi dikatakan bahwa kunut itu sunat hakikat. Ya sunat makanya diindikan kalau dari jalur saya ya haruskan muakkad gitu ya. Jadi bedanya sunat muakkad, sunat abad, sunat hayat apa? Nah, kalau abad itu lebih menjauhi, maksudnya lebih tidak ditekankan. Kalau yang sunat muakkad itu jadi lebih ditekankan, semua segitu saja. Gitu, antara ditekankan, dianjurkan gitu, dan tidak ditekankan gitu. Jadi kalau sudah ditekankan itu, kalau dari saya jadi lebih intinya mementingkan gitu. Akhirnya dilaksanakan karena muakkad, maka itu artinya muakkad itu diperkuat. Jadi ditekankan itulah yang harus disawi. Kalau dari jauh saya, tapi kalau dari jauh Imam Malik itu mau sujud sawi mangga, mau enggak apa-apa, mustahabun kalau bahasa dari Imam Malik itu ya. Kalau Abu Hanifah otomatis tidak ya, karena tidak melaksanakan pun gitu ya. Kalau dari Imam Malik yang tadi bahasanya mustahabun itu ya dianjurkan. Mau sujud sawi mangga, mau enggak apa-apa gitu. Imam Malik pun sama kunut, namun tidak pakai tangan begini. Kita tahu bahwa sholat itu kan wajib ya. Gimana? Sholat itu hukumnya wajib. Ya. Nah, tadi ceritakan kalau kita ada rakaat, terus kita lupa, tambah lagi 1 rakaat lagi misalnya. Ya. Nah, kita kan kadang-kadang jadi mamang ya, lagu-lagu ya kan. Apakah kita lebih baik kita sholat dari awal lagi atau penambahan lagi? Ya,
Nah, kita merujuknya kemana? Kalau misalnya keyakinan benar-benar kita kurang 1 rakaat, cukup dengan menambah 1 rakaat. Kalau kita masih ragu-ragu, ya mau diulangi nggak apa-apa dari awal. Namun bahasanya kodo yang kemarin berarti kembali kepada bab kodo kemarin. Itu apa lebih ke kodo atau sholat awal lagi? Jangan nggak kodo gitu. Katakan gimana ceritanya? Bahasa kodo maupun iadah ya, iadah tuh ya. Iadah itu maksudnya sholat kembali, maksudnya sama-sama saja. Kan biasanya identik kodo itu sholat sendirian. Maka kemarin ada kodo bahasanya dari awal takbiratul ihram sampai salam. Ada pengganti dari kodo itu sebagian dari gerakan sholat. Misalnya tadi ya kurang 1 rakaat, kurang 2 rakaat ke sebagian. Untuk masalah niat maksudnya bukan kembali kepada niat kodoan, bukan. Bahasa kodo di sini pengganti saja, atau mau disebutkan iadah mah enggak, sok niatnya niat biasa saja. Niat sholat, jadi tidak ada bahasa kodoan, itu adaan biasa. Nah, itu misalnya kita ragunya kepada masih ragu, ya lebih baik sempurna. Itu mah sempurnakan. Artinya sempurnakan itu ya kalau misalnya 3 rakaat ya 3 rakaat, kalau 4 rakaat 4 rakaat. Kalau misalnya masih ragu dalam 1 rakaat. Gitu. Kalau kita yakin benar, oh saya itu udah tadi mau melaksanakan 2 rakaat, misalnya maghrib ya 3 rakaat, melaksanakan 2 rakaat tadi benar gitu. Berarti saya kurang 1 rakaat, ya cukup 1 rakaat. Kita laksanakan, udah yakin karena kita benar pelaksanaan yang itu yang kita waktu laksanakan 2 rakaat. Tapi tetap ragu tadi apakah saya ketinggalan rukunya atau tidak misalnya. Karena intinya dengan ruku ketika berjamaah itu. Kalau ketinggalan ruku, otomatis kita tertinggal 1 rakaat. Itu berarti 2 rakaat. Yang kekurangannya. Dan itu kebanyakan para ulama-ulama dan sudah disepakati. Ketinggalan ruku, otomatis kita ketinggalan 1 rakaat berjamaah kalau berjamaah. Gitu. Apa nggak bisa diganti dengan sujud aja Ustaz? Enggak, kalau yang tadi udah jelas. Wa amal faradu yang fardu itu. Ya, wa amal faradu yang fardu itu sudah bahasanya iadah au qodoan. Itu dilengkapi atau ya bahasa kodo itu biasanya sendiri, bukan niatnya ya. Bahasanya ganti-ganti saja gitu. Kan ada juga lebih identik kodo yang pakai bahasa kodoan. Seperti apa? Ketinggalan sholat asar di waktu maghrib, ketinggalan sholat duhur di waktu asar. Gimana mesti ganti jamaah? Kan kemarin udah dibahas bang kodo. Ya, di jamaah itu kalau misalnya situasinya kita dari saya ada syarat-syaratnya dalam perjalanan, ya itu bisa di jamaah. Kalau misalnya mukim karena ketiduran ada di kampung, bahasanya kodo. Walaupun duhur dengan asar bisa di jamaah, paham kan? Duhur dengan asar bisa di jamaah misalnya, tapi kita kondisinya ketiduran, ada di tempat, makanya bahasanya larinya kepada bab kodo, dilaksanakan pada waktu asar. Tapi kalau kondisinya dalam perjalanan, tapi kan ada salah satu masalah jamaah, maka bahasanya bisa di jamaah tahiyat dilaksanakan di waktu asar, dengan qasar pun bisa. Gitu. Itu mungkin Pak Haji yang tadi. Kalau kembali kepada keraguan kita lebih yakin 1 rakaat, dilaksanakan lengkapi dengan 1 rakaat. Kalau kita masih kurang yakin, itu 5, sempurnakanlah. Itu kembali lagi sholat. Itu. Ada yang lain? Ini istilah bodoh saja tadi yang membingungkan jemaah. Tidak umum yang ya. Itu kodo itu kan kalau kelewat sholat. Tapi kalau di dalam pembahasan kita ini kodo itu artinya menunaikan. Ya. Jadi kayak kodoul hajat, menunaikan hajat, artinya begitu. Jadi istilahnya aja. Istilahnya saja gitu ya. Jadi dan lebih identik bahasa kodo-kodo para ulama yang disebutkan di sini pengganti gitu ya. Pengganti bukan masalah mengganti niatnya, tapi mengganti kondisi kalau misalnya jadi sendiri, dilaksanakan sendiri seperti kita berjamaah. Contohnya ini bahasa kodo sebagian rakaat ya. Kemudian disebut iadah berjamaah. Si imam lupa, padahal dia harusnya 3 rakaat, dia 2 rakaat. Yang tahu kita mau mengingatkan imam malu misalnya ya, mengingatkan imam malu yang paham kita, maka laksanakan sisa 1 rakaat. Sendiri kan, pasti bahasanya ulama di sini sebutkan qadha gitu ya. Itu dilaksanakan sendiri.
Kalau yang langsung instan dilaksanakan berjamaah itu disebut iada. Untuk niatnya pelengkapan saja, tidak ada niat qadaan. Dan emang tadi kayak Ustadz, qada itu biasanya identik kalau misalnya seluruh sholat dan dilaksanakan bukan pada waktunya. Maksudnya ke sana-sana aja kan. Kalau yang total satu sholat tidak dilaksanakan dan tidak pada waktunya, seperti misalnya asar di waktu maghrib, itu baru diganti benar, asalnya adaan menjadi qadaan dari mulai niatnya. Kalau yang tadi tidak usah pakai lapan qadaan. Bagaimana untuk melengkapinya? Laksanakan aja langsung satu rakaat, tidak ada niat. Bahasanya dalam arti yaitu melengkapi, tidak ada niat. Misalnya usolli fardhu maghribi rakaatan misalnya ya. Niat saya sholat maghrib 1 rakaat, tidak ada pakai 1 rakaat ya. Tidak, jadi nggak usah pakai niat, langsung sholat. Paham ya? Enggak. Apakah ada perpaduan ketika tahun-tahun ke belakang kita melihat ada banyak sholat tanda bolong gitu ya? Apakah bisa disebut dengan itu masalah ulama, mereka berbeda pendapat. Memang sebagian dari filsafat itu untuk bahasa ihtiyat itu cuma kehati-hatian maka dilaksanakan, tapi tidak dianjurkan, jadi tidak usah. Dan kebanyakan ulama-ulama itu tidak usah ya, jadi tidak usah, karena insya Allah misalnya kalau misalnya dulu mah kurang saya jarang pengajian misalnya ya, karena sehingga sholatnya kayak ular ya, belang-belang ya. Jadi dulu mah karena saya sudah paham sekarang. Nah, kalau kondisi sekarang kita sudah sering kajian, sudah tahu ilmunya, kemudian tidak dilaksanakan masih belang-belang, maka berdosa. Gimana misalnya bisa diqadha? Sebetulnya bahasa qadha kemarin ulama itu ada jaraknya, ada yang sehari ya, ada jaraknya. Kalau lewat di sehari itu tidak usah diqadha. Ada, tapi yang lebih ihtiyat, padahal dia suka ngaji misalnya, maka terutama dari Imam Syafi'i, dia sering ngaji. Udah liwat nih seminggu misalnya ya, jadi ngaji pernah lupa, wajib qadha ya. Dari Syafi'i karena dia sudah paham ilmu. Kalau yang lebih terdahulu itu, kalau misalnya kita jarang ngaji, jarang ikut pengajian, insya Allah sebagian ulama itu ada rukhsah katanya ya, sebagian ulama tentunya. Jadi tidak dianjurkan saja, tidak dianjurkan kalau benar-benar kita tidak dalam kondisi tidak paham. Tapi kalau kita sudah paham, itu sudah ada jelas. Sumber juga dengan berkaitan dengan hadis asyhadun nas yaumil qiyamati asaban, yaitu diantaranya al-alimu la yanfa'u bihi. Paling banget nanti di akhirat siksaannya itu diantaranya siapa? Orang yang sering ngaji tapi tidak mengamalkan ilmunya gitu. Yang saya komentar. Jadi masalah qadha sholat yang sudah terlewat lama, misalkan waktu kita jahiliyah nih ya. Misalkan nggak pernah sholat, tiba-tiba sudah hijrah baru sholat ya kan, mengerti ya. Nah itu terjadi dua hukum, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama tidak wajib mengqadha, cukup taubat saja, istighfar dan taubat sama Allah. Yang kedua wajib mengqadha, dasarnya hadis yang umum dari bab haji, ketika seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua saya ini sudah wajib haji tapi belum sempat haji, dia meninggal, dia lalai ya. Nah, maka orang Rasulullah dikasih gambaran, apakah jika orang tua punya hutang, kamu akan membayarkan hutangnya? Ya tentu ya Rasulullah, kata si wanita tadi, anaknya itu. Kata Rasulullah, sesungguhnya hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Nah, ulama yang berpendapat wajib mengqadha walaupun dulu kita masih jahiliyah, berpatokan dengan hadis umum. Ini hadis bahasa bab haji. Di dalam hadis itu dikatakan hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Jadi yang namanya fardu itu walaupun bentuknya puasa, sholat, zakat, dia wajib dibayar. Dari situ kesimpulan wajib mengqadha sholat yang telah lewat. Jadi mengkiasi hadis tersebut, dikias disebutnya ya. Itu maka ulama fuqaha itu disebutnya ihtiyat. Ihtiyat itu untuk menjaga kehati-hatian, maka menganjurkan bahasanya ya. Tapi ada juga bab yang tadi yang kedua. Tadi yang pertama di Ustaz Bayan disebutkan cukup dengan bertobat, karena kalau benar kita zaman jahiliyah itu kondisi tidak paham, bisa dengan istighfar dan yang lainnya kalau seandainya tidak mau. Tapi kalau misalnya kebanyakan keraguan di dalam diri kita, tidak apa-apa, laksanakanlah
Salat duhur kembali, salat asar kali ini sering menghantui diri kita. Misalnya mang kalau kita benar-benar pengen menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih gitu kan, maka tidak apa-apa laksanakan bahasa yang tadi, ihtiyat. Kalau di dalam hutang yang seperti punya hutang kepada Allah gitu, bahasanya dalam hadis yang tadi, ulama fuqaha disebut ihtiyat, hati-hati. Itu mungkin itu gambarannya. Mau misalnya karena ngedul, misalnya tidak mau 2 kali sholat, cukup dengan istighfar. Karena kalau orang yang sudah tobat itu seperti bayi yang dilahirkan, insya Allah suci gitu. Nggak pakai sujud sahwi bang? Nggak. Kalau kelebihan rakaat boleh sujud sahwi. Kelebihan rakaat, yaitu makanya ada nih auziyadah atau lebih dari rakaat, maka laksanakan sujud sahwi gitu. Karena ada kelalaian kalau lebih ya. Seperti tadi tahiyat, biasanya kondisi dalam tahiyat awal biasanya ya. Tahiyat awal, wah perasaan saya udah 2 rakaat nih misalnya. Kemudian karena nggak mau kembali lagi, tanggung udah bacaan sampai surat. Nah, ketika itu rakaat ketiga menjadi tahiyat, itu otomatis pasti kelebihan rakaat itu cukup dengan sujud sahwi, nggak ada iyadah atau qada. Ya, kaziyadah dasar. Oke, gimana? Sudah paham? Cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita bisa amalkan sehari-hari, terutama menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mangga tutup kajian dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.